Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu guru hebat semua. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam diseminasi kegiatan CGP saya dalam modul 1.4. Saya mau berbagi tentang budaya positif. Tetap semangat ibu walaupun siang ya. Kalau saya bilang mana semangatmu, silahkan panggil semua matur. Semangat pagi, 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 gitu ya. Oke, biar kita tetap semangat. Seperti tadi pagi kita berangkat niatan dari rumah untuk mendampingi putra-putri di sekolah. Mana semangatmu? Semangat pagi, 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 pagi. Oke. Alhamdulillah semuanya masih tetap semangat ya. Insya Allah kesempatan pada siang hari ini saya akan berbagi tentang budaya positif. Kalau mendengar budaya positif itu dalam benak panjenengan semua, dalam pikiran panjenengan semua, apa yang tergambarkan? Coba siapa yang bisa mengaturkan apakah budaya positif itu? Ya silahkan. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Apalagi ada yang bisa mengutarakan lagi? Budaya positif. Kebiasaan yang baik, kemudian Nilai-nilai yang baik. nilai-nilai yang baik. Budi pekerti gitu ya. Oke. Budaya positif. Apakah budaya positif itu? Yang jelas kita sudah tahu selama ini budaya positif adalah hal yang baik gitu nggih. Nilai-nilai yang baik gitu nggih. Kebiasaan baik itu. Oke. Kali ini siang ini kita akan mengupas tentang budaya positif. Untuk selanjutnya pada siang hari ini saya akan mengajak panjenengan semua untuk mengupas apa sih budaya positif, apa yang bisa kita lakukan dengan budaya positif gitu ya. Seperti yang telah diutarakan oleh Bapak pendidikan kita sudah tahu ya, Bapak Ki Hajar Dewantara gitu ya, menyiratkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Begitu. Di sini maksudnya kemerdekaan itu bisa dicapai ketika disiplin positif itu sudah bisa kita tanamkan di sekolah kita semuanya. Kita tanamkan pada diri kita dan anak-anak kita di sekolah. Dengan anak-anak dan kita semua sudah tergali disiplin positifnya dalam keseharian, kemerdekaan itu juga akan tercapai. Oke, untuk selanjutnya makna kata disiplin. Kalau disiplin penjelasan yang penjelasan tahu tentang disiplin itu apa? Disiplin. Tertib. Teratur. Patuh. Taat. Oke. Hebat ya, benar semua. Salah satu dari makna disiplin adalah taat, patuh, teratur, gitu ya. Itu untuk gambarannya. Kemudian makna kata disiplin di sini adalah menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, gitu ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi disiplin itu ada sudah tertanam dalam diri, gitu ya, dari intrinsik, gitu ya, bukan terpengaruh dari luar, gitu. Jadi sudah tertanam dari hati kita, dari hati anak-anak, gitu ya, sehingga kemerdekaan itu akan bisa terwujud, begitu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, di mana disiplin itu bersifat internal
internal dari dalam diri, begitu. Ingin ya Bu ya anak-anak kita bisa menanamkan itu ya, mempunyai sifat disiplin dari dalam dirinya gitu, tidak usah dioyak-oyak, tidak usah kita selalu mengingatkan setiap hari tapi tertanam. Bisa nggak kira-kira? Bisa, insya Allah bisa. Caranya bagaimana? Nanti kita akan pelajari bersama di sini gitu ya. Untuk selanjutnya, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi bisa mengontrol dirinya dari dalam dirinya, begitu ya. Keinginannya seperti apa, mau ngapain, mengelola emosi dirinya, mengelola kreativitas dirinya, kemudian membudayakan antri, membudayakan sopan santun, begitu ya. Bagaimana ada kepada orang tua, gitu. Jadi itu semuanya nanti merdeka. Jadi disiplin itu tergali dari dalam diri anak, gitu ya. Terus kita enak nggak usah ngoyak-ngoyak, begitu. Itu kemudian untuk selanjutnya, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, gitu ya. Jadi disiplin ini mengarahnya kepada sikap tanggung jawab juga, sikap tanggung jawab anak, gitu ya. Jadi apa yang mereka lakukan mereka bisa mempertanggungjawabkan, begitu. Ketika ini sudah tergali, ini sudah tercapai, gitu, luar biasa sekali itu, masya Allah, gitu ya. Kita akan sekolah kita, kemudian lingkungan kita, lingkungan anak-anak di rumah itu akan bisa terkontrol dengan baik, begitu. Kemudian untuk selanjutnya, budaya positif, di mana nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada anak itu tercapai ya, bisa kita berikan kepada anak, gitu ya, agar anak dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif tadi, disiplin positif tadi mengakarnya ke sini ya, tujuannya adalah ke sini. Dengan penanaman disiplin positif kita terapkan di pada diri anak, gitu, dalam keseharian, itu tujuannya adalah ke sini, di mana nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada anak dapat disampaikan, dapat kita lakukan. Tujuannya agar anak dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, agar bisa ini ya, budaya positif, kemudian yang kita harapkan anak dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab ini, itu adalah cita-cita kita semua ya, pasti ya, cita-cita pendidik dan bahkan orang tua, begitu. Dan bisa nggak ini kira-kira kita capai? Bisa. Caranya bagaimana? Apakah hanya kita memberikan disiplin ini di sekolah, begitu, dengan misalnya contoh, atau bagaimana? Coba, bagaimana budaya positif itu bisa kita capai? Bisa yang memberikan contohnya, gambarannya bagaimana biar budaya positif ini tertanam pada diri anak, gitu, sehingga menjadikan anak lebih bertanggung jawab. Ada yang bisa mencontohkan? Apakah hanya bisa diberikan di lingkungan sekolah saja, begitu, disiplin positif itu? Tidak, katanya, kata Bu Sini, tidak hanya bisa kita berikan di sekolah, tapi di mana? Di rumah, di lingkungan. Benar sekali, semuanya insya Allah sudah tahu ya, ternyata benar. Biar budaya positif ini tercapai, biar anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, itu kita butuh kolaborasi juga, kerjasama juga. Dengan siapa? Dengan keluarga, dengan masyarakat, ya, dengan sekolah, sehingga keluarga, sekolah, masyarakat
bekerja sama, saling kolaborasi, insya Allah budaya positif akan tercipta dengan baik. Ya, itu ya. Alhamdulillah sekali. Jadi ketika kita terapkan budaya positif di sekolah, itu di sekolah juga bukan hanya guru, tapi ada seluruh warga sekolah. Ada siapa saja seluruh warga sekolah? Ya ada bu catering, ada penjaga, ada admin, begitu ya. Ada Pak Satpam. Itu adalah seluruh warga sekolah, di mana seluruh warga sekolah itu harus bersama-sama menerapkan disiplin positif di sekolah, sehingga budaya positif akan tercipta dengan baik. Itu ya Ibu semua ya. Insya Allah sampai sini sudah bisa dipahami ya. Ya. Jadi ternyata seluruh warga sekolah juga harus turut serta dalam mensukseskan ini. Itu. Jadi nanti kita bisa bekerja sama dulu dengan catering gitu, kita ajak berdiskusi gitu, sharing gitu, kemudian penjaga satpam atau admin gitu ya, untuk bisa bersama-sama menerapkan ini. Untuk selanjutnya nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu itu ini ya memiliki tujuan mulia yang ini, kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kalau di sekolah itu kan beragam ya suku bangsanya gitu, ada yang bahkan di tempat kita saja itu beragam gitu ya sukunya. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Padang, bahkan ya Jawa gitu. Jadi ketika kita masukkan disiplin positif gitu ya, sifat-sifat positif, kita harus melepaskan suku. Jadi kita bersama gitu ya, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai universal ini merupakan nilai yang disepakati bersama. Itu. Untuk selanjutnya, beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Di sini ya, kalau kita sudah paham bersama, kita ketahui bersama bahwa di dunia pendidikan sekarang ya di Indonesia itu kita sudah memiliki salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang digaungkan ya, di PMM, profil pelajar Pancasila. Insya Allah kita semua sudah tahu, Ibu sudah paham ada apa saja? Ya, beriman dan bertakwa. Oke, terus gotong royong, bernalar kritis, kreatif, mandiri, berkebinekaan global. Wah, hebat semua ini Ibu semua sudah belajar PMM ini ya, benar sekali. Betul, nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila ya yang digaungkan sekarang adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, 4, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Masya Allah sekali, misalnya kita ini bisa bisa kita laksanakan gitu ya, kita wujudkan dalam sekolah, insya Allah luar biasa sekali gitu ya. Ini makanya kan dari Kementerian Pendidikan ini digaungkan ya dalam PMM ini profil pelajar Pancasila itu. Walaupun ada yang lain ya yang kita kenal sebelumnya gitu ya, yang primary years program atau PYP, yaitu teori hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama dan percaya diri. Kita juga sudah pernah melakukan ini ya. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Masih semangat ibu-ibu? Masih, alhamdulillah. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Apa saja ya? Motivasi itu seperti apa?
keinginan, dorongan, kemauan. Kalau hukuman, dihukum ya. Enak atau enggak kalau dihukum? Tidak enak. Gak enak. Siapa yang mau dihukum? Gak ada. Gak ada yang mau dihukum. Hukuman pokoknya saya gak enak gitu ya. Kalau penghargaan, hadiah, pujian, reward gitu ya. Kira-kira kalau penghargaan ini siapa yang pernah memberikan penghargaan kepada anak? Saya pernah. Tujuannya untuk apa ya kalau kita memberikan penghargaan? Agar anak patuh. Agar anak patuh. Biar anak senang. Apresiasi. Itu ya. Nah, kita nanti akan kupas satu-satu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Oke, satu-satu. Oke, kita mulai. Teori motivasi. Ya. Di sini Diana Gossen dalam bukunya Restraining School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Izin saya duduk ya Bu. Oke. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi itu yang pertama kalau menurut Diana Gossen itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, gitu ya. Jadi contohnya itu apa Bu kalau seperti ini? Biar kita tidak dapat hukuman, maka kita punya motivasi positif itu contohnya apa? Apa Bu Siti? Biar terhindar dari hukuman terus kita melakukan sesuatu yang positif gitu. Contohnya? Tidak terlambat sekolah gitu ya, tidak terlambat ke kantor gitu ya. Kita buru-buru dari rumah segera berangkat karena mau segera finjer gitu ya, mau segera barcode begitu ya. Tapi itu motivasinya adalah agar terhindar dari hukuman gitu ya, agar absen kita tidak merah gitu ya. Jadi belum muncul dari dalam diri, belum muncul dari faktor intrinsik, tapi masih faktor ekstrinsik, faktor dari luar. Rasa takut nanti absennya merah gitu ya, takut dihukum gitu. Itu takut dapat teguran dari kepala sekolah gitu ya. Itu kemudian untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain agar dipuji begitu ya. Untuk yang ketiga, menurut Diana Gossen itu untuk menjadi orang merdeka, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang lain biar menilai kita baik-baik saja gitu ya. Jadi masih ada faktor intrinsik begitu ya. Itu kemudian faktor ekstrinsik gitu ya maksudnya. Untuk selanjutnya adalah hukuman. Nah, yang kedua hukuman. Jadi dari motivasi, hukuman. Kalau hukuman tadi ada yang matur ibu adalah sesuatu yang tidak enak, tidak menyenangkan gitu, yang menyakitkan. Apa benar? Hukuman itu ada apakah fisik saja? Tidak, tapi ada hukuman Psikis, verbal, psikis, mental gitu ya. Oke, benar sekali bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Bisa berupa fisik maupun non fisik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia gitu ya. Tingkat terendah. Jadi ya, ketika aku mau patuh, tapi untuk menghindari hukuman, biar tidak ada hukuman, begitu ya. Biar saya nyaman, saya nanti kalau dihukumkan tidak nyaman gitu ya. Untuk menghindari hukuman ini adalah motivasi atau perilaku manusia yang tingkat terendah, begitu ya. Masih tingkat bawah, hanya untuk menghindari hukuman saja, begitu. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Ada yang tahu? Kita bedah bersama ya ibu-ibu ya. Apa toh perbedaan dari hukuman dan konsekuensi? Oke, kita bedah bersama. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba
bersifat satu arah dari pihak guru saja yang memberikan. Siswa hanya menerima hukuman, belum melalui kesepakatan, itu hukuman. Yang kedua, bisa berupa fisik maupun psikis. Siswa bisa tersakiti dengan perbuatan atau kata-kata, itu hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, Ibu, sudah terencana, guru dan siswa sudah saling menyepakati, bersifat membuat tidak nyaman siswa tapi hanya untuk jangka pendek. Yang kedua, yang selanjutnya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya bisa diukur gitu. Jadi ini contohnya Ibu ya. Yang pertama, Adi berangkat sekolah terlambat. Kemudian oleh ibu guru, Adi disuruh menunggu di luar kelas sampai teman-temannya selesai berdoa. Ya, yang pertama Ibu tolong, mana semangatmu? Semangat pagi. Oke. Ya, yang pertama, Adi berangkat sekolah terlambat. Kemudian sama bu guru, Adi disuruh di luar dulu. Sedangkan teman-teman di dalam menyelesaikan doanya. Sebelum teman-teman selesai, Adi tidak boleh masuk kelas. Yang kedua, Susi menumpahkan air minum dan Susi harus mengeringkannya, mengambil lap sendiri, kemudian mengeringkan minumnya. Dan itu terjadi untuk semua siswa. Ketika siswa itu di kelas itu menumpahkan minum, dia harus bertanggung jawab dalam mengeringkan minumnya yang tumpah. Dan itu sudah diketahui oleh semua anggota kelas. Nah, itu menurut penjenengan, yang hukuman itu yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang kedua, konsekuensi. Benar sekali. Kenapa kok seperti itu? Yang pertama itu Adi disuruh di luar. Jadi kan nanti kita masuk, teman-temannya tahu, oh Adi terlambat, dia malu. Dan itu belum satu kelas kan belum menyepakati begitu ya. Tapi kalau yang kedua tadi, ketika Susi menumpahkan minum, itu semua anggota kelas sama. Ketika siapapun menumpahkan minum, ya dia yang harus bertanggung jawab mengeringkan gitu ya. Itu berarti sudah ada kesepakatan. Benar sekali. Wah, sudah cerdas ibu-ibu semua. Kemudian selanjutnya adalah penghargaan. Oke. Penghargaan. Oke. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, Bu. Kalau hukuman itu adalah motivasi terendah. Kalau untuk mendapatkan penghargaan itu satu tingkat dari motivasi yang pertama, di mana orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Tapi penghargaan ini juga bisa mematahkan, pemberian penghargaan gitu bisa mematahkan hati temannya juga, bisa membuat teman yang lain itu kecewa. Ibu-ibu yang tadi sudah terbiasa memberikan penghargaan untuk motivasi, seperti saya dulu sebelum saya belajar pada modul 1.4 ya, pada pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak, sama. Saya juga sering memberikan penghargaan, di mana maksud saya itu untuk memotivasi anak. Jadi anak yang bisa mengikuti UI dengan baik, gitu ya, mengikuti kegiatan belajar dengan baik, pulang dapat stiker gitu, atau pulang dapat bintang. Tapi yang tidak mengikuti hari ini tidak dapat bintang. Ternyata itu mematahkan hati teman yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bu guru sudah tidak memberikan reward, tidak memberikan imbalan, mungkin dia akan kembali kepada semula lagi. Dia tidak akan patuh begitu. Jadi ternyata penghargaan itu tidak efektif karena motivasinya tidak dari dalam diri, bukan motivasi intrinsik tapi ekstrinsik begitu. Insya Allah kita bisa sama-sama ini ya Bu ya, memperbaiki ya. Iya, insya Allah sama. Saya juga mulai menerapkannya di
kelas saya gitu. Ternyata yang saya lakukan selama ini adalah tidak benar sebelum saya belajar pendidikan di calon guru penggerak. Nah, untuk selanjutnya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Kalau yang ibu sudah tahu apa keyakinan kelas itu? Kesepakatan, keyakinan kesepakatan. Kemudian oke, kita kupas bersama. Masih ada yang agak bingung ya, ini belum mengetahui. Oke, kita kupas bersama. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu sesuatu yang disepakati bersama di dalam kelas ibu-ibu. Jadi sesuatu yang akan dilaksanakan namun semua warga kelas, semua anggota kelas itu sudah menyepakatinya secara bersama. Keyakinan kelas di sini bersifat abstrak ya, daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Yang ketiga ya berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif gitu ya. Kata-katanya positif gitu. Jadi kata-katanya kata-kata untuk memotivasi begitu. Untuk selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, termasuk anak didik kita. Kita kan di TK ya ibu-ibu ya. Jadi agar mudah diingat oleh anak-anak kita gitu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, sederhana tapi bermakna gitu ya. Sederhana namun bisa menjadikan anak kita menjadi anak yang bisa mewujudkan sikap disiplin positifnya gitu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat hendaknya dapat dikontribusikan dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat gitu. Jadi dibentuk dalam curah pendapat gitu ya, dibentuk dalam diskusi atau musyawarah bersama anggota kelas, guru dan serta siswanya, muridnya gitu. Kemudian semua warga kelas ya ini hendaknya meninjau kembali setelah keyakinan kelas itu selesai kita buat, kemudian ditinjau kembali keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu. Jadi ketika berjalan begitu ya, sudah terbentuk 4 keyakinan kelas, sudah berjalan, kita tinjau kembali apa yang masih kita butuhkan lagi. Apakah ini sudah cukup atau ternyata muncul sesuatu yang kita butuh untuk kita terapkan lagi di dalam kelas. Kita butuh keyakinan baru gitu. Jadi bisa ditambahkan. Jadi dalam waktu itu tidak hanya sekali kita membuat keyakinan kelas ya sudah itu keyakinan kelas kita untuk selamanya gitu ya. Bukan, tapi bisa ditinjau kembali. Ya, bisa ditinjau kembali. Begitu. Oke. Sudah paham ya? Ya, bahwa keyakinan kelas ini dibuat bersama siswa, bukan bersama kita sendiri gitu ya. Bukan hanya guru yang membuatnya, cuman siswa juga ikut merancangnya gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Mungkin kebutuhan kelas saya berbeda dengan kebutuhan kelasnya Bu Akti, berbeda dengan kebutuhan kelasnya Bu Siti gitu ya, berbeda. Jadi nanti keyakinan kelas yang kita berbuat itu sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Apa toh yang dibutuhkan itu kemudian kita musyawarahkan bersama anak, kita buat bersama. Sudah paham ya? Sudah paham? Iya, oke. Nah, bagaimana prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau kelas untuk curah pendapat tadinya, jadi dibuat bersama. Yang kedua, mencatat masukan-masukan dari hasil curah pendapat, kemudian dituliskan di papan tulis atau kertas besar agar bisa dilihat setiap saat. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan dengan menggunakan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang memotivasi gitu ya, memotivasi anak untuk bisa disiplin gitu, menerapkan disiplin positif.
Itu. Kemudian jangan lupa meninjau kembali jumlah pendapat yang telah dicatat. Jika pernyataan yang tertulis masih banyak yang berupa peraturan, maka ajaklah warga sekolah atau warga kelas untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan gitu ya. Jangan sampai berupa peraturan-peraturan yang itu tidak memotivasi begitu. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan dulu, datang tepat waktu, begitu ya. Contoh di atas itu adalah baru peraturan. Misalnya yang keyakinan adalah saling menghormati, gitu ya. Jadi saling kebersamaan, saling menghormati. Aku siap bersama menjaga kebersihan kelas, bersama membersihkan kelas, saling menyayangi, gitu ya, saling menyayangi gitu. Untuk selanjutnya, tinjau kembali daftar jumlah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas itu selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan yang dibuat. Atau kalau kita anak-anak TK bisa saja mereka bersama-sama dalam aku sudah ini ya, aku setuju. Kalau anak-anak belum bisa tanda tangan, kita bisa menggunakan stempel jari, stempel tangan, stempel jempol, kemudian stiker bintang, begitu ya. Jadi bisa kita variasi karena kita memang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini, begitu ya, anak-anak TK. Begitu. Jadi hal-hal yang menarik, kreativitas kita juga dibutuhkan untuk menyemangati mereka. Nah, setelahnya keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, semua anak bisa melihat setiap saat sehingga mereka akan mengingat, oh iya, itu keyakinan kelas tuh. Oh iya, saling, ada gambarnya lebih bagus, saling menyayangi gitu ya. Oh ini bersama-sama menjaga kebersihan sekolah, ada gambarnya, itu akan lebih menarik ya nggak Ibu? Kalau anak-anak kita, anak-anak TK itu kan ini ya, sesuatu yang menarik yang bisa dilihat itu akan lebih termemori. Nah, ibu-ibu semua, ini saya punya gambar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini contohnya. Nah, kira-kira ini lebih menarik nggak kalau untuk anak TK? Lebih menarik karena ada gambarnya. Ini ada gambar orang yang bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini ya, gambar tolong-menolong, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, gitu ya. Ini akan lebih menarik, gitu ya. Oke. Bersama-sama saling menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Jadi kelasnya jadi rapi, gitu ya. Ini contoh keyakinan kelas, gitu Ibu. Sudah bisa kita sudah ada gambaran belum? Sudah ya, Insya Allah bisa diterapkan? Bisa. Alhamdulillah. Jadi nanti silahkan di kelas masing-masing. Apa sudah ada yang membuat keyakinan kelas? Oh belum, baru peraturan-peraturan biasa ya. Oke, nanti silahkan bersama-sama dengan anak, bersama dengan murid, silahkan ibu guru semua bisa membuat keyakinan kelas yang insya Allah nanti akan bisa mendisiplinkan anak. Kita budayakan disiplin positif. Oke. Kemudian untuk selanjutnya ibu-ibu, kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan pokok manusia. Terus? Oh, pokoknya kebutuhan dasar itu ya kebutuhan pokok manusia gitu ya. Oke. Kebutuhan dasar manusia itu tadi ada kata ibu kebutuhan pokok. Kita lihat, kita apa sih kebutuhan dasar manusia? Nih, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ibu-ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua
kebutuhan cinta dan kasih sayang, yaitu ingin diterima dan dihargai. Kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi ingin kemampuannya itu ingin diakui gitu ya. Kemudian kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Ini kira-kira bagaimana? Benar nggak kebutuhan seperti ini? Iya ya? Betul. Kita juga butuh bertahan hidup gitu ya. Butuh cinta kasih sayang, butuh ini ya, pengakuan dari kemampuan, butuh kebebasan dan kesenangan. Nah, kita akan jabarkan satu-satu begitu ya. Apa sih kebutuhan bertahan hidup? Apa sih rasa kasih sayang dan rasa diterima begitu ya? Nih, oke. Kebutuhan bertahan hidup. Nih, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis gitu ya. Jadi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya enggak? Manusia butuh makan? Butuh. Kalau nggak makan, lapar, sakit gitu ya akhirnya. Kemudian kebutuhan kesehatan perlu, rumah, tempat tinggal perlu. Ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan pokok juga yang dibutuhkan manusia gitu ya. Sandang, pangan, papan begitu ya. Kesehatan, rumah, dan makanan juga gitu ya. Kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apa sih kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima? Ini adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kemudian untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kemudian untuk menjadi bagian dari suatu keluarga. Ini bagaimana maksudnya ya? Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, gitu ya. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, gitu ya. Kebutuhan bertahan hidup ini sangat dibutuhkan juga, dan kasih sayang ini juga sangat dibutuhkan. Misalnya ini, si Tono gitu ya, murid di kelas ada namanya si Tono. Dia selalu menggoda temannya dengan tujuan dia ingin diperhatikan oleh gurunya, gitu ya. Jadi dia mencari alasan agar dia dibutuhkan oleh gurunya. Ini ada kebutuhan bertahan hidup atau kasih sayang itu? Kasih sayang. Dia ingin diperhatikan, gitu ya. Gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya penguasaan. Penguasaan itu adalah kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki harga diri. Kira-kira ada nggak ya seperti ini ya? Jadi kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki harga diri. Kalau di murid kita biasanya ini ya, dia bercerita gitu ya, dia ingin ini diakui bahwa ini hasil karyaku diceritakan gitu ya, diceritakan bahwa hasil karyanya itu bagus gitu ya. Itu kalau di anak kita sering terjadi ya, karena apa? Dia ingin menampilkan, dia ingin didengarkan, dia ingin apa ya, pujian ya, harga dirinya itu pengen ditampilkan. Anak-anak biasanya seperti itu ya, betul sekali seperti itu. Jadi hasil karyanya diceritakan, pengen diakui guru, pengen diberi pujian gitu ya, karena dia ini membutuhkan ini ya, penguasaan, dia ingin didengarkan gitu. Dia ingin diakui begitu, ingin diakui begitu ya, keberadaannya. Kemudian untuk selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan kemandirian ya. Kebebasan itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, bebas itu bagaimana itu, enak nggak sih bebas? Enak ya, suka-suka gitu ya, suka-suka gitu ya, apapun boleh dilakukan gitu ya. Kebutuhan kebebasan gitu ya, enjoy gitu ya.
Nah, kebebasan itu adalah ternyata kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Pengen apa tuh aku, gitu ya. Kemudian memiliki pilihan A atau B, gitu kan. Kebutuhan kebebasan. Untuk yang terakhir adalah kesenangan. Apa sih kesenangan itu? Kesenangan itu apa tuh, Bu? Senang, bahagia, kemudian happy, ceria, apa yang diinginkan terpenuhi, gitu ya. Pokoknya yang happy gitu ya. Nah, nih kesenangan. Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini kebutuhan anak-anak kita di TK ini ya. Dia apa ya? Pengen kebutuhan yang ketika pembelajaran gitu ya, juga pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Kesenangan, bermain, tertawa gitu ya. Jadi ketika ada anak-anak kita di sekolah gitu ya, di kelas dia bermain-main gitu, kemudian tertawa-tawa begitu ya, itu memang kebutuhannya. Dia butuh kebutuhan kesenangan. Jangan terus kita kan diam, boleh bermain, mau banter-banter, jangan keras, diam. Kita menekan mereka. Itu memang kebutuhan anak-anak kita gitu ya. Mereka ketika bermain juga dia ingin meluapkan kesenangannya, kegembiraannya, bermain dengan tertawa begitu ya. Itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, selanjutnya materi yang berikutnya adalah Ibu posisi kontrol. Posisi sudah ngantuk ya Bu? Belum, alhamdulillah. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Semangat. Pagi. Oke. Semangat pagi. Jadi kita masih seperti sedia kala tadi ya Bu, pagi-pagi itu ya, masih semangat gitu ya untuk membersamai anak-anak kita. Oke. Posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada berapa ya? Ini lihat. Posisi kontrol ada 5. Ada posisi penghukum, posisi pembuat orang merasa bersalah, yang kedua. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, kira-kira posisi kontrol apa yang pernah ibu-ibu lakukan di kelas? Penghukumkah? Pembuat orang merasa bersalahkah? Sebagai temankah? Pemantau atau manajer? Apa yang sudah pernah dilakukan di kelas? Teman. Sebagai teman, ya friendly gitu ya. Sebagai teman. Kemudian ada lagi? Kadang-kadang penghukum. Kemudian alhamdulillah ya Bu, kalau kita mengakuinya membuat merasa bersalah gitu ya. Begitu nggak? Tapi yang sering kita lakukan adalah sebagai teman gitu ya. Tadi yang sering penjelasan lakukan sebagai teman gitu ya. Friendly, didekati begitu ya. Oke, sekarang apa sih posisi penghukum? Apa sih pembuat orang merasa bersalah? Apa sih sebagai teman? Kemudian pemantau dan manajer. Kita kupas satu-satu. Insya Allah nanti akan ada gambarannya. Nanti penjelasan bisa memilih, oh posisiku itu sudah benar atau salah selama ini begitu ya. Setelah nanti dikupas, penjelasan nanti akan tahu, oh posisiku sudah benar atau salah sih begitu. Kemudian penjelasan juga akan tahu posisi yang mana nanti yang kira-kira baik diterapkan di kelas gitu ya. Kita lihat satu-satu. Oke. Yang pertama, penghukum. Penghukum ini Ibu, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya sudah terlihat gitu ya, biasanya melotot gitu ya, jari menunjuk-nunjuk gitu ya, menghardik. Terlambat lagi. Kamu kok terlambat lagi sih? Kenapa sih? Kapan bisa datang tepat waktu? Ya, itu penghukum ya. Kemudian dengan seperti ini, bagaimana kira-kira murid kita? Takut. Kemudian
besok nggak masuk gitu ya, takut besok nggak masuk, atau nggak mau dekat dengan bu guru lagi. Jadi dia tidak nyaman kalau dekat dengan bu guru, dia akan menjauh begini ya. Itu penghukum ya. Hasilnya dari menghukum ini adalah kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisannya lagi gitu ya. Jadi kenapa sih mejanya kok dicoret-coret gitu? Mbak, mejanya jangan dicoret-coret, nanti kotor gitu ya. Nada suaranya tinggi. Dia takut, dia cuma diam. Kemudian ketika penjenengan pergi, bisa jadi itu dilakukan lagi gitu ya. Karena apa? Tidak masuk ke dalam hati nasihatnya panjenengan tadi, tapi malah menyakiti gitu ya, menjadi dendam gitu ya. Sehingga anak akan menjadi lebih buruk lagi. Jadi tidak membuat anak menjadi baik ya, tidak menjadikan anak kita menjadi berubah akan sikapnya, tapi malah jadi lebih buruk begitu. Jangan sampai kemudian sifat buruk itu tertanam bahkan sampai dewasa. Jadi nanti kalau saat dewasa mungkin ketika dia diingatkan oleh orang lain, oleh gurunya di sekolah-sekolah yang sudah menengah nanti atau bagaimana, sifat itu masih tertanam dalam dirinya, bisa jadi dia tega tuh gembos itu ya sepeda motor gurunya gitu. Dia tega untuk menyembunyikan tas gurunya gitu atau pulpennya itu. Jangan sampai karena dia dendam diingatkan gitu. Jangan sampai. Jadi ketika kita masih di alhamdulillah dia bisa mendampingi anak-anak di usia ini, anak-anak TK, jadi sikap penghukum kita gitu kita hilangkan gitu ya, kita hilangkan agar kita bisa membersamai anak, membentuk anak menjadi anak yang lebih baik lagi gitu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya, akan menggunakan keheningan, didekati, membuat orang lain merasa tidak nyaman gitu ya. Kemudian rasa bersalahnya itu muncul di hati. Kata-kata yang keluar lembut sih sebenarnya, cuman lembutnya itu membuat anak merasa aku salah gitu ya. Contohnya begini, Mbak Hanum, Bu Guru kecewa sekali dengan sikapmu hari ini. Kenapa sih ketika minum tumpah kamu pergi begitu saja? Halus ya Bu ya, halus ya. Tapi kira-kira anak bagaimana? Langsung langsung menunduk gitu. Aku salah gitu ya. Terus gini, contohnya gini, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Bu Guru sedih banget loh kamu seperti ini gitu ya. Di posisi ini lembut, Bu Guru itu lembut mendekati gitu. Tapi anak langsung celes gitu. Jadi anak langsung celesnya dalam artian anak langsung kayak apa ya, kemudian menunduk gitu, aku bersalah gitu ya, aku bersalah. Di posisi ini murid akan melihat penilaian dirinya bahwa aku buruk, aku bersalah, aku buruk berarti ya, gitu ya, aku tidak baik gitu. Nah pada posisi ini anak-anak akan merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Walaupun nada Bu Guru biasanya lemah gitu ya, halus. Bu Guru nada suaranya disedih-sedihkan, memelas gitu ya. Itu ternyata membuat anak merasa aku bersalah, aku mengecewakan orang yang kusayangi, merasa tidak berharga. Nah, dari membuat merasa bersalah ini, hasilnya kita ketahui adalah nih, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap hukum gitu ya, karena emosi akan tertanam dan rapat di dalam hati murid. Murid menahan perasaan. Pada akhirnya nanti ya murid tidak akan terbiasa tidak bisa mengungkapkan perasaannya gitu ya, terbiasa memandang perasaannya gitu, betul ya. Kemudian ketika di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif gitu ya, jadi
Tidak seperti murid dengan guru penghukum. Kalau dengan guru penghukum, murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun secara negatif. Tapi kalau dengan cara membuat merasa bersalah ini, murid tertekan, ibu-ibu. Murid tertekan, kemudian ketika dia mempunyai amarah itu, dia tidak bisa mengungkapkannya, dipendam dalam hati dan bahkan bisa menyakiti dirinya sendiri, gitu ya. Bahkan dia nanti akan bisa menyakiti dirinya sendirinya. Maka dari itu ibu-ibu, pembuat merasa bersalah ini semoga tidak terjadi lagi, gitu ya. Jadi kita membuat murid kita malah memendam sesuatu, gitu ya, pada akhirnya tidak mau mengungkapkan perasaannya, gitu. Dipendam, nggak mau mengungkapkan perasaannya, jadi dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Itu yang posisi kontrol yang kedua, gitu ya, membuat merasa bersalah. Yang ketiga tadi adalah teman, sebagai teman yang biasa ibu-ibu tadi lakukan di kelas sebagai teman. Seperti apa sih sebagai teman? Coba kita lihat. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, gitu ya. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kata-katanya di sini dengan nada suaranya ramah, akrab, gitu ya, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya berbinar, gitu, kadang senyumnya jenaka, gitu ya. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya, atau tidak ini, ya sudahlah sekali ini saja ya, tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, tapi lain kali dibereskan sendiri ya. Jadi sifat kata-kata seperti ini ya, sikap-sikap seperti ini ternyata ini negatif ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada posisi teman ini adalah bila guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Jadi akan menjadi kebiasaan, gitu ya. Jadi kalau dibantu mereka senang, kalau tidak dibantu dia akan kecewa, gitu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, ini Bu, murid tidak mau berusaha. Jangan sampai dia tertanam bergantung pada orang lain dan tidak mau berusaha. Dan pada hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak mau bertindak dengan guru lain. Jadi misalnya dengan Bu Nani, dia akan melakukan hal A misalnya, tapi dengan Bu Seti dia tidak mau, gitu. Karena mereka merasa didekatani oleh Bu Nani, bukan Bu Seti, gitu ya. Gitu. Dan ini jangan sampai ya Bu, hal seperti ini terjadi, karena hasilnya nanti murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, dan di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri, jadi bergantung pada bantuan guru, gitu ya. Untuk selanjutnya pemantau ya. Pada pemantau ini, memantau berarti mengawasi pada mengawasi pada tanggung jawab dan perilaku orang lain yang kita awasi. Pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi ya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau ada seperti ini. Contohnya, pemantau ya. Contohnya seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Gitu ya. Kenapa? Peraturannya apa sih? Peraturannya setiap upacara pakai sepatu hitam, Pak, gitu. Nah, kenapa kamu memakai sepatu warna putih? Kemudian kamu tahu kan sanksi atau konsekuensinya apa? Ya Pak, aku tahu. Aku nanti berdiri upacara di depan sana, tidak bergabung dengan teman-teman, gitu ya. Itu pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan ini ya,
berawal dari menunjukkan tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab guru dalam mengontrol murid gitu. Nada suara, datar, bahasa tubuh, formal. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Tadi ya dari tanya jawab tadi, oh berarti karena aku tidak memakai sepatu warna hitam, konsekuensinya aku harus berdiri di depan, tadi begitu ya. Itu guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah, gitu ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dengan seperti itu ya, murid tetap tidak nyaman ibu, gitu ya. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan sesuatu. Jadi ketika murid berdiri di depan tadi, guru tetap memantau, gitu ya. Gitu. Nah, posisi yang terakhir ibu, manajer. Apa sih manajer itu? Kita kupas. Oke. Manajer sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dia punya masalah, kemudian bagaimana dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, begitu. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian dijajaki waktu-waktu tertentu kembali kepada posisinya. Nah, namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadi murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Wah, ini hebat sekali ya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ini posisi terbaik ternyata ibu ya. Jadi kita dorong murid kita untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri, begitu ya. Dimana nanti murid pada akhirnya akan bisa menganalisis kebutuhan dirinya sendiri dan juga kebutuhan orang lain. Nah, itu di posisi manajer. Hasilnya, nah ini di posisi manajer hasilnya murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Wah, ini adalah posisi terbaik nih Bu. Hasil dari posisi manajer adalah murid dapat menjadi pribadi mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, setelah mengetahui 5 posisi ini, kira-kira posisi yang terbaik tadi apa Ibu? Manajer. Apa itu? Manajer Bu. Betul sekali, manajer ternyata ya. Dan semoga kita bisa menerapkannya di kelas ya Ibu ya. Amin ya. Karena kita sudah mengetahui, insya Allah nanti kita juga akan menerapkan di kelas sebagai posisi manajer. Oke, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pernah mendengar segitiga restitusi Ibu? Oke. Nah, segitiga restitusi. Oke ya, oke. Segitiga restitusi, apa sih pengertian dari segitiga restitusi? Ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004, gitu ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, gitu ya. Itu ibu-ibu. Nah, ini nih segitiga restitusi. Ada 3 ya Bu. Segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, yang pertama adalah stabilkan identitas, Bu. Stabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah
menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kelas apa sih stabilkan identitas? Ya, ini. Menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga restitusi, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi dari gagal menjadi sukses. Kemudian anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi ketika ada kegagalan, gitu ya, ada kesalahan, kemudian mereka diajak mencari solusinya, gitu ya, akan menjadi anak yang sukses, orang yang sukses. Untuk selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah yang pertama adalah setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, mengakui dan mengenali kebutuhan. Gitu nggih? Sudah paham validasi? Ya, oke, insyaallah nggih. Kemudian untuk selanjutnya adalah ini deh. Ini adalah contoh ini ya. Contoh ini ya, segitiga restitusi yang saya ciptakan di kelas saya gitu ya. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan begitu ya, jadi kita ajak anak untuk menemukan solusinya gitu ya. Anak diajak belajar dari kesalahannya, bagaimana kesalahannya itu kemudian dijadikan pelajaran anak gitu ya. Jadikan pelajaran anak untuk menjadi orang yang lebih baik dengan cara mencari solusinya gitu ya. Itu kira-kira begitu ya Ibu ya, bisa ya diterapkan di kelas gitu ya. Jadi ketika ada suatu kesalahan anak gitu, kita dekati anak, kita ajak anak untuk belajar dari kesalahannya, menemukan solusi yang tepat gitu, kemudian anak-anak bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Itu nggih? Paham ya insyaallah nggih? Iya, betul. Karena dari kesalahan itu adalah bentuk pelajaran juga bagi anak gitu ya. Jadi kita jangan langsung memojokkan kesalahan anak, tapi dari kesalahan anak itu anak belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita ajak anak-anak untuk ini ya, untuk bisa menemukan solusi dari kesalahannya itu. Itu ibu-ibu semuanya masih semangat ya? Oke, alhamdulillah. Mari ibu-ibu kita bersama-sama memperbaiki ya yang kemarin salah, kemarin belum tahu. Dari kayak tadi ya, posisi kontrol tadi yang dulunya kita sebagai teman kita anggap terbaik gitu ya, kita dekati anak dengan suara lembut gitu, kemudian membuat merasa bersalah gitu ya, ternyata tidak tepat. Mari kita sama-sama belajar untuk kita rubah agar menjadi lebih baik dengan posisi apa tadi Bu? Manajer. Oh, benar sekali, oh, hebat semuanya, dengan posisi manajer. Kemudian ketika segitiga restitusi tadi ya, ketika ada anak-anak yang bersalah gitu, kemudian tidak kita pojokkan, tapi kita bersama-sama mengajak anak untuk mencari solusi. Jadi kesalahan itu kita jadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik, anak bisa bertanggung jawab. Gitu nggih? Setuju Ibu? Setuju. Oke. Mana semangatmu? Semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu semua yang saya hormati, begitu ya. Ini tadi paparan materi ya dari modul CGB saya 1.4. Insya Allah banyak pelajaran baru yang kita peroleh begitu. Semoga kita bisa bersama-sama melakukan disiplin positif di sekolah gitu ya, berkolaborasi dengan keluarga, anak-anak di rumah juga, agar disiplin positif itu bisa kita terapkan gitu nggih.
Kemudian kita menciptakan anak-anak yang memiliki motivasi disiplin positif itu dari dalam diri, dari motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, gitu ya. Dan ini juga bisa diterapkan pada kita sebagai pendidik. Bisa kan Ibu? Bisa, insya Allah. Oke, terima kasih sekali Ibu-ibu semua. Hari ini luar biasa ya. Terima kasih kita saya berkesempatan untuk berbagi begitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih kepada Ibu Tri Rahayu selaku Kepala Sekolah TK Ihsan Kamil yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi di sini gitu. Kemudian teman-teman hebat saya gitu ya. Teman-teman seperjuangan di sekolah gitu ya untuk mendidik anak-anak Indonesia gitu ya untuk menjadi lebih baik lagi. Begitu, mohon maaf bila ada salahnya, salah-salah kata saya, salah-salah atur saya, mohon dimaafkan, diikhlaskan. Yang baik-baik nanti kita laksanakan bersama begitu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semangatnya? Adua. Hebat adua. Oke, adua. Teman-teman, hari ini tadi Bu Guru lihat ada teman kita yang saat bermain di dalam kelas dicari guru nggak ada, dia kemana? Saya Kemana? ke depan, saya ke atas. Sudah minta izin sama guru? Belum. Teman-teman, hari ini kita mau buat aturan saja ya. Buat aturan di dalam kelas ya. Buat kesepakatan kelas bersama-sama supaya kita jadi anak yang lebih jadi anak yang solih-solihah, jadi anak yang cerdas, jadi anak yang pintar. Oke, teman-teman, kita bikin kesepakatan dari pertama sampai ini. Kita bikin aturan, kita bikin kesepakatan bersama untuk nanti kita sama-sama lakukan, untuk kita sama-sama melaksanakannya supaya jadi anak yang hebat. Oh iya, oke. Teman-teman, kalau sampai di sekolah, apa yang teman-teman lakukan? Sampai di kantin, sampai ke guru, ketemu teman-teman, teman-teman ngapain? Pintar. Apa saya? Betul. Mengucap salam. Ya Mas. Ya, iya, yang pertama dari sampai kita masuk ke sekolah, kita datang ke sekolah. Apa yang teman-teman lakukan? Mengucapkan apa? Betul, mengucap salam. Kita membiasakan mengucap salam. Kemudian kalau dikasih sesuatu, terima kasih. Kalau ya. Hebat. Terus ini, kalau membutuhkan bantuan, apa yang diucapkan? Oke. Jadi kita membiasakan kesepakatan yang pertama, kita membiasakan mengucap salam, terima kasih Kepada Allah. salam, dan satu lagi, kalau kita tidak sengaja menumpahin minumnya teman, jadi kita betul minta maaf. Oke, yang pertama kita
jawab. Kita bertanggung jawab. Yang ketiga, berarti yang ketiga kita disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab. Kemudian teman-teman, ini teman-teman kalau berkata kepada teman, kepada guru, itu harusnya kata-katanya baik. Kemudian sopan, berteriak, katanya lembut. Berarti yang keempat, kita selalu berkata yang baik, santun. Apa? Santun, kata-katanya baik, berteriak, tidak berteriak, kemudian dengan kata-kata yang lembut. Kita berkata santun, selalu berkata santun ya. Selalu berkata santun. Ya, teman-teman berkata santun. Ya. Yang kelima, biar kelas kita tetap indah, enak dipandang mata, dibersihkan ya. Kita selalu menjaga kebersihan kelas dan bukan kelas kita dan siap. Berarti kalau habis makan kemudian kalau habis makan snack bungkusnya dibuang ke mana? Dibuang ke tempat sampah. Kalau kita lihat ada yang berantakan, berarti kita rapikan, kita bersihkan. Kita selalu menjaga kebersihan. Ya guru, ya teman-teman semuanya, kita selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman. Ini ya, kita selalu menjaga kebersihan kelas, betul, dan halaman. Kalau kita lihat di depan kelas kita ada sampah, kita buang. Betul, ada yang begini, itu kan bukan bungkus makanan, itu dibiarkan saja. Oh enggak, tapi tetap dibantu dibuang. Pinter anak kecil, tepuk tangan untuk Aidwan. Kemudian selanjutnya tadi, walaupun bukan punyanya, tapi tetap diambil dibuang. Saling oh ini ada teman kita yang bawa tas, bawa tempat minum, keberatan jatuh. Apa yang teman-teman kita tolong? Ada teman kita pas jalan kesandung, brek jatuh. Apa ya? Oke, berarti kita saling menolong, saling membantu. Kemudian teman-teman, itu di depan kelas kita banyak yang tablonya berantakan, banyak yang berjatuhan jadi kotor. Iya, membereskan bersama berarti bekerja sama. Kita saling membantu dan bekerja sama, saling menolong dan bekerja sama. Yang keenam ya, kita saling menolong
bermain. Habis selesai belajar menggambar, menulis, bermain. Apa yang teman-teman lakukan dengan mainan? Apa sayang? Diberesin terus? Oh iya, dikembalikan ke tempatnya. Benar ya? Kita bisa? Bisa. Aku merapikan mainan dan alat belajar setelah digunakan. Oke ya? Ini yang ketujuh ya, merapikan alat main dan alat belajar setelah digunakan. Oke. Ya. Saling mengingatkan untuk bisa melakukan ini. Oke? Siapa yang setuju? Siapa yang setuju dengan kesepakatan kelas kita? Siapa yang setuju? Ya, yang setuju nanti boleh menstempel jarinya di sini. Nanti salih-salihan dalam. Salih-salihan. Bukunya ya, yang setuju ya. Siapa yang setuju? Oke, silakan Mas Faris. Yang lain boleh dulu ya, gantian ya. Oke. Tempelkan di sini. Silakan. Oke, Faris. Ini Faris. Siapa lagi? Arsila. Dan Arsila, silakan Arsila. Oke.
selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman kelas kita, halaman depan kelas kita.